Welcome, Kali ini kamu lagi dengerin podcast Ruby. ruang bincang. Tentunya kalian bakal ditemenin sama aku Bernita Aku Syaira. di podcast Hasil yang hadir kembali dengan dikemas secara lebih kreatif Inovatif. dan informatif. Tak hanya itu, di setiap episode podcastnya kita juga bakalan mengundang narasumber yang pastinya bakalan menginspirasi kalian semua nih, Robister. Nah, dengan adanya podcast Hasil ini, kami harap para Rubister dimanapun Anda berada dapat termotivasi dan dapat terhibur dengan adanya podcast Hasil kali ini. Nah, di episode perdana ini kita bakalan ngomongin tentang public speaking. Ngomong-ngomong, Robister di rumah pada tahu nggak sih apa itu public speaking? Atau jangan-jangan belum pada tahu apa itu public speaking. Pas banget nih buat kalian yang belum tahu tentang public speaking, narasumber perdana kita kali ini sangatlah ahli dalam bidang public speaking. Nah, tentunya beliau juga merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Cileunyi yang ahli di bidang bisnis dan pastinya public speaking loh. Oke, kita langsung panggil aja ya. Kang Hadiana. Oke, halo semuanya. Halo Kang, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar ya, kayak Ya, fotonya apa itu? Karisma nggak sih? Iya betul. Oke. Kang, Iya betul. gimana nih Kang sampai sekarang masih puasa kan? Aman? Insya Allah masih Alhamdulillah puasa. masih puasa. Belum ada yang bolong kan? Jangan sampai. Jangan. Jangan sampai. Soalnya malu ya. Iya. Laki-laki bolong. Harus laki. Iya laki-laki karena kan kalau cewek itu ada menstruasi ya. Kalau laki-laki Betul. ada apa? Males. Males. Oh, males. Oke. Para Robister di rumah pengen tahu dong Kang, siapa sih Apanya Akang, kira-kira? latar belakangnya apa aja sih kira-kira gitu. Oke, sebelumnya halo semuanya, perkenalkan saya Hadiana, akrab dipanggil Hadi, boleh Kang Hadi, boleh jangan Kang Yana ya, kayaknya takutnya hilang di cadas pangeran ya. Nah, jadi boleh aja lah panggil Kang Hadi, Ahadi ataupun apa. Jadi saya merupakan alumni di angkatan 2000 lulus di 2016 dan juga merupakan dulu aktif di OSIS sih zaman dulu ya, waktu zaman sekolah di SMA 1 Cileunyi ini. Organisatoris banget nih Kang. Kalau dibilang organisatoris enggak juga sih karena cuma ikutan OSIS dan Paskibra aja gitu. Jadi kalau misalkan dibilang organisatoris itu lebih nanti di masa kuliah. Mungkin nanti akan kita cerita-cerita ya tentang masa belakang saya, masa belakang. Apa ya? Bukan masa belakang ya. Masa lalu ya. Nah, udah pada kenal kan siapa itu sosok dari Kang Hadiana? Jadi langsung aja mungkin kira-kira Kira-kira kesibukan Akang apa? selama Bulan Ramadan ini apa Ramadan. aja sih? Biasanya kan selama mager gitu ya Kang, kalau Iya. selama Ramadan tuh. Kalau untuk kesibukan sendiri, kebetulan karena saya sudah bekerja, karena baru lulus juga di tahun 2021, tentunya saya kesibukan sehari-hari yang pertama itu saya kerja di salah satu instansi pemerintahan. Juga saya juga sedang mengembangkan bisnis saya di bidang jasa pembuatan hadiah wisuda, itu bisa ada selempang dan yang lain-lain. Juga kesibukan lainnya juga saya masih aktif di organisasi yang ada di rumah, itu di Karang Taruna. Dan tentunya di Ramadan sekarang itu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan Ramadan seperti festival Ramadan, tarawih keliling, dan hal-hal lain yang mendukung kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di bulan Ramadan ini. Ya, pastinya banyak Produktif event-event banget ya. event-event yang sedang dijalani juga sama Kang Hadi pasti. Tadi kan sempat disinggung ya kalau Akang itu kerja di salah satu instansi di Bandung ya. Betul. Itu tuh salah satu pencapaian terbesar Akang bukan sih selama ini gitu? Sebenarnya kalau misalkan untuk pencapaian terbesar untuk saat ini bisa dikatakan salah satunya mungkin ya, tapi mungkin untuk yang sangat berkesan dan sangat memorable banget gitu dalam hidup Hadi itu ketika kemarin sebelumnya pada di tahun sebelumnya gitu kan. Jadi tahun sebelumnya itu berkesempatan masih sama di instansi pemerintahan, tetapi di mana Hadi itu diberi kesempatan untuk bisa mendampingi langsung Gubernur Jawa Barat. Jadi itu salah satu pencapaian yang sangat luar biasa sih kalau dalam hidup Hadi gitu ya, bisa melekat langsung nih sama orang nomor 1 di Jawa Barat, seperti itu sih Teh. Oke, Keren banget ya pencapaian yang udah pastinya Kang Hadi terwujud gitu apa pencapaiannya. Nah, sebelum ke pencapaian gitu. Kan pasti kita tuh harus mengenal jati diri kita sendiri. Gimana sih caranya buat mengenal jati diri kita
sendiri gitu. Oke. Dengan cara Akang sendiri gitu. Kalau hati pribadi sebenarnya kalau dikatakan untuk mengenal diri pribadi gitu ya, jati diri pribadi itu memang punya proses yang cukup agak lama dan mungkin agak cukup nyambung juga dengan bahasan kita tentang public speaking di awal ya. Karena jujur gitu pada zaman dulu waktu zaman SMA, Hadi itu tipikal orang yang memang belum keluar gitu ya. Jadi masih golongan siswa-siswa yang ya udah biasa aja gitu, siswa yang sekolah, ikutan ekskul, pulang, kalau nggak kumpul OSIS ya udah pulang aja gitu. Bukan orang-orang yang memang bisa dikatakan yang senang tampil di depan khalayak ramai gitu. Nah, tetapi ada sisi di mana Hadi itu pengen tampil, cuman memang pada zaman sekolah itu waktu zaman SMA memang belum apa ya, mungkin belum masanya Hadi untuk memberanikan diri tampil di depan orang banyak, terus menggali potensi yang ada di dalam diri Hadi. Jadi bisa dikatakan ketika SMA itu Hadi belum mengenal nih Hadi itu arahnya mau kemana. Nah tetapi seiring dengan berjalannya waktu ketika masuk ke dunia perkuliahan, mulailah sedikit demi sedikit mulai tercerahkan mau kemana, arahnya mau kemana, minatnya itu seperti apa, dan pada akhirnya Hadi pribadi bisa kenal nih, oh siapa sosok Hadi sebenarnya, minatnya di mana dan sukanya itu seperti apa, gitu. Dan mungkin salah satunya public speaking adalah salah satu hal yang Hadi minati gitu, yang memang kalau misalkan zaman SMA itu belum begitu menonjol, tapi sekarang ketika setelah beres kuliah dan juga pas masa kuliah itu public speaking menjadi salah satu andalan dalam diri Hadi sebenarnya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Kang, apa sih pengalaman, mungkin Akang kan nggak langsung tiba-tiba mungkin percaya diri pasti langsung jago public speaking, tidak mungkin kan. Nah, kira-kira apa pengalaman yang menjadi pencetus, oh Akang tuh harus pede banget nih gitu. Jadi sebenarnya pencetusnya itu dari kenapa sih bisa pede gitu, kenapa bisa percaya diri itu faktor yang paling utamanya adalah desakan teman-teman. Jadi dengan adanya desakan otomatis secara tidak langsung kita juga ya terpaksa dong, kayak misalkan siapa Benita ya, Benita itu kayak misalkan sekarang nih jadi moderator di podcast sekarang, mungkin pada awalnya tidak mau secara aku mau nih jadi moderatornya, tapi kan secara desakan itu udah mempercayakan. Nah itu akan muncul secara tidak langsung kepercayaan diri, karena kepercayaan diri itu dibentuk dan diciptakan. Jadi semakin banyaknya kita jam terbang, semakin banyaknya kita melakukan atau experience, tentunya percaya diri itu akan tumbuh begitu aja gitu. Jadi tanpa harus kita paksakan, tanpa harus kita buat-buat, si percaya diri itu juga akan tumbuh secara wajar gitu, secara natural aja kayak gitu. Jadi kalau Hadi pribadi sih karena banyaknya desakan-desakan waktu zaman kuliah tuh, apalagi banyak orang-orang yang gak bisa MC ternyata. Cobalah Hadi memberanikan diri walaupun memang latar belakang belum pernah jadi MC juga gitu. Jadi dari sana sedikit demi sedikit bisa kan karena terbiasa ya. Nah, karena banyaknya kesempatan juga digali, dari sanalah kepercayaan diri itu mulai muncul di diri Hadi seperti itu. Sebenarnya otodidak ya Kang. Iya, otodidak karena belajar. Betul, karena kalau misalkan kita berbicara tentang percaya diri gitu ya, setiap orang ini sebenarnya sudah punya porsinya percaya dirinya masing-masing. Betul, iya. Tapi balik lagi, apakah si percaya dirinya itu diasah atau tidak? Karena kalau misalkan diibaratkan seperti pisau, percaya diri itu, kalau misalkan kepercayaan dirinya itu ya udah disimpan aja, ya pasti lama-lama karatan juga gitu kan. Tapi kalau misalkan seiring waktu terus diasah, seiring waktu terus dipelihara dan dijaga, tentunya pisau itu akan semakin tajam kan ya, sama halnya dengan si percaya diri ini. Jadi intinya kalau misalkan mau percaya diri harus berani untuk terus mencoba gitu, jangan sampai berhenti di tengah jalan kayak udah stuck di situ aja, jangan kalau bisa gitu. Berarti kesimpulannya tuh bisa karena terbiasa ya kan. Betul. Dan dalam diri sendiri juga, niat dari diri sendirinya juga ya Kang ya. Betul, karena mungkin ini juga pesan dari salah satu guru nih di Sacil dulu. Pernah ada yang mengatakan gini, kita tuh harus bisa karena terbiasa. Kalau nggak salah itu kata-kata dari Bu Jenda atau Bu Jenda masih ada? Sepertinya sudah tidak. Oh, sudah pensiun ya. Jadi dulu ada Bu Jenda namanya selalu bilang gitu, biasakan diri karena nanti pun akan terbiasa. Betul.
pernah nggak sih apa ya, kayak di masa remaja tuh kan kita tuh lagi mencari jati diri, mencari rasa percaya diri. Pastinya kita tuh sebagai remaja tuh pernah dong yang merasakan gitu di titik terendah. Kalau Akang pernah nggak sih ngerasain itu? Tentunya pernah dong. Masa terendah apa tadi? Titik terendah. Titik terendah ya, titik Iya. terendah dalam diri Hadi pribadi itu tentunya pasti semua orang pernah merasakan ya. Pasti kan. Nah, kalau Hadi pribadi itu dulu titik terendahnya itu ketika melihat teman-teman lulus SBMPTN, lulus insecure. NMPTN, dan Hadi pribadi belum berkesempatan untuk itu semua, padahal usaha terus juga langkah-langkah yang udah Hadi lakukan itu udah rasa udah paling maksimal gitu. Tapi kenapa orang-orang yang memang bisa dikatakan biasa aja kok malah pada lulus gitu kan? Itu mungkin fenomena yang sering terjadi gitu ya ketika kita mau melanjutkan perkuliahan gitu. Nah, pada akhirnya Hadi merasa minder tuh zaman dulu ya. Zaman dulu kayak aduh teman-teman udah kuliah, Hadi belum kuliah. Tapi ternyata dari sana juga Hadi ternyata banyak belajar juga. Oh, mungkin bukan waktunya di tahun itu Hadi kuliah, dan alhamdulillahnya ketika Hadi terpuruk lah bisa dikatakan ya, seperti zaman sekarang kan banyak tuh yang gak lolos SBMPTN, SNMPTN sampai ada yang ngurung diri dan yang lain-lain. Tapi alhamdulillahnya karena lingkungan yang supportnya bagus gitu ya, teman-teman Hadi yang supportnya bagus juga, jadi mereka itu malah menyemangati, yuk coba lagi tahun depan, yuk coba lagi persiapan lebih matang lagi gitu. Dan alhamdulillah di tahun berikutnya barulah berkesempatan untuk bisa masuk ke salah satu perguruan tinggi di Kota Bandung. Seperti itu. Jadi titik terendahnya itu sih. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lain udah kuliah, Hadinya belum gitu. Tapi padahal dari sana juga kebuka sih jalan di mana ternyata start dan finishnya seseorang itu berbeda-beda. Insecure lalu tapi yang termotivasi gitu ya. Harus ke hal yang positif gitu. Betul, karena mungkin ada pecutan juga nih dari lingkungan. Betul. Definisi kalau kata Rizky Febian, Indah pada waktunya. Ya betul, indah pada waktunya. Pada waktu. Kasih musik dulu. Oke. Indah pada waktunya. Boleh diputar? kan dari mengenal diri sendiri gitu. Sekarang menurut Akang definisi public speaking itu apa aja? Kalau menurut Hadi pribadi ya, public speaking itu merupakan kemampuan berkomunikasi tentunya ya. Jadi kemampuan yang dimana kita itu bisa menyampaikan informasi, menyampaikan suatu gagasan kepada orang lain, dan pada akhirnya informasi itu sampai. Gitu. Nah tentunya public speaking kan banyak jenisnya ya, banyak metodenya. Ada yang public speaking itu bisa lewat MC, ada yang public speaking itu ada lewat pidato, terus juga ada public speaking itu lewat kemampuan dia untuk mempresentasikan sesuatu gitu kan. Nah, kalau menurut Hadi pribadi, ini public speaking adalah sesuatu yang memang perlu dan harus nih anak-anak zaman sekarang kuasai, karena di abad 21 ini kita itu harus yang namanya menguasai public speaking gitu, karena kita itu harus bisa menyesuaikan dengan zaman ya. Ketika kita ingin bersaing dengan lingkungan, tentunya kita juga harus menyamakan kemampuan kita dengan lingkungan yang ada. Dan sekarang public speaking kan merupakan salah satu hal yang memang wajib untuk dikuasai di abad 21 ini. Jadi kalau misalkan berbicara tentang public speaking, ini tuh sebenarnya suatu hal yang memang kita itu alami sebenarnya setiap hari gitu ya. Baik kita dalam kehidupan bersosial, kita sekolah, tapi public speaking kan guru ke siswanya, siswa ke gurunya itu bagaimana, itu public speaking sebenarnya. Cuman ada beberapa orang yang memang memfokuskan diri di public speaking, ada juga orang-orang yang memang hanya sekedar ya udahlah kita cuma bisa berkomunikasi aja udah cukup gitu. Jadi tinggal pilih aja nih teman-teman, apakah mau fokus di public speaking atau misalkan hanya sekedar ya udah sekedar bisa aja. Karena manfaatnya ternyata dengan public speaking ini banyak gitu ya. Selain kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, nanti akan banyak reward yang memang kita dapatkan ketika kita mampu bisa lebih berpublic speaking lebih dari orang lain gitu. Sangat kepake lah ya kan, Iya, betul, untuk di interaksi di zaman sekarang gitu kan. Betul. Apalagi semua dari sosmed atau itu pasti membutuhkan Public speaking public gitu. speaking Apalagi yang kan sikap-sikap informatif Iya. lah ya. Apalagi kan seorang anak OSIS gitu, organisatoris juga kan pasti memerlukan yang namanya public speaking ya. Iya, perlu banget itu. Karena mungkin Hadi juga salah satunya kenapa bisa
sampai sekarang suka di dunia public speaking karena ya salah satu hal kecilnya itu dulu di OSIS gitu ya, sosialisasi ke kelas-kelas gitu ya, memberikan pengumuman di speaker sekolah kayak gitu. Jadi semakin terbiasa ya semakin terasa dan semakin suka gitu. Jadi intinya tuh kayak tadi ya, berarti bisa karena terbiasa balik lagi. Ya. Ada nggak sih pesan yang ingin Akang sampaikan untuk para pendengar gitu, khususnya yang lagi merasa kurang percaya diri atau merasa kurang dalam public speakingnya, Masih malu-malu kucing gitu kan. terus Malu-malu tips kucing. lainnya? Oke, boleh. Kalau misalkan tipsnya sendiri sih untuk teman-teman yang masih merasa aduh aku kurang percaya diri ya, aku masih kayak membanding-bandingkan diri dengan orang lain, kok si Ama kayak gimana, kok si Bema kayak gimana, kok aku mah kayak gini, aku mah apa tuh gitu kan. Coba mulai dari sekarang jangan bandingkan diri teman-teman dengan orang lain, tapi bandingkan diri teman-teman dengan di teman-teman yang dahulu. Kalau misalkan nih teman-teman zaman dahulu aku mah nggak bisa matematika, sekarang udah bisa matematika, otomatis ada kemajuan. Nah, jangan teman-teman bandingkan sama orang-orang yang udah pintar matematika terus sekarang udah pintar juga fisika, jangan sampai membandingkan seperti itu. Jadi harapannya buat teman-teman yang merasa kurang percaya diri, usahakan teman-teman bisa mengenal diri teman-teman dulu gitu. Jadi sebelum teman-teman membandingkan diri dengan teman-teman yang lain, teman-teman tuh harus bisa tahu dulu saya tuh kemampuannya apa, saya itu bisanya apa, dan nanti secara sendirinya teman-teman juga akan bisa muncul tuh rasa percaya diri itu akan secara sendirinya keluar dari diri teman-teman. Terus juga untuk kalau misalkan buat teman-teman yang masih kurang, aku kurang bisa di public speaking. Kalau misalkan kata siapa ya? Kalau kata Bu, ada salah satu guru di Sacil juga masih ingat juga nih. Katanya Allahumma paksakan katanya tuh ya gitu. Jadi segala sesuatu itu harus dipaksakan karena kalau misalkan gak dipaksakan itu kita gak akan tahu hasilnya seperti apa, kita mampu atau enggak. Terus gitu. Jadi kalau misalkan mau public speaking, tipsnya adalah latihan. Karena percuma aja kita tahu nih konsep dari public speaking, kita tahu teorinya seperti apa, tapi kalau kita tidak mempraktekkan, kita tidak akan tahu kendala-kendala yang nanti akan ada di lapangan. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau terus mengasah public speakingnya, coba terus lakukan latihan, terus juga coba cari kesempatan, dan ketika ada kesempatan jangan ragu untuk mencobanya. Seperti itu. Pada dasarnya kenali dulu potensi atau progres yang ada dalam diri sendiri dulu ya kan. Kenali kapasitas diri kita juga ya. Mungkin ada contoh tips-tips kecil gitu kayak untuk mengasah public speaking Akang sendiri dulu, kayak misalnya ngobrol di depan kaca atau gimana gitu kan. Oke, kalau Hadi pribadi tipsnya adalah mungkin ini kelihatannya kayak apaan sih gitu ya. Cuman ini sangat berguna gitu, sangat mujarab lah kalau kata Hadi pribadi. Hadi itu karena kebetulan dulu waktu zaman kuliah menggunakan kendaraan bermotor ya, di jalan itu sambil berkendara itu sambil ngomong gitu. Jadi misalkan nih, aduh hari ini mau nge-MC nih, gimana caranya biar lancar nih. Jadi di jalan itu kayaknya udah nge-MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun misalkan orang-orang di sekitar kita tuh memperhatikan kita ngapain sih gitu. Tapi percaya diri aja. Nah mungkin tadi juga dikatakan ngaca nih, itu juga salah satu hal yang mujarab. Kenapa? Karena dengan kita berkaca diri, kita bercermin, kita tuh akan tahu gestur kita itu seperti apa gitu. Karena kan di public speaking itu ada yang namanya smiling eye, smiling voice yang memang mempengaruhi bagaimana kualitas kita nanti berpublic speaking gitu kan. Kalau misalkan kita berbicara tanpa adanya smiling voice, itu akan terasa kurang enak gitu. Kayak misalkan perkenalan nih tanpa smiling voice, kita kalau misalkan bercermin kita tahu nih kalau misalnya sambil senyum gimana sih reaksinya, bagus atau enggak. Ternyata lebih cantik, ternyata kalau misalnya bercermin, ternyata lebih ganteng kalau misalkan sambil tersenyum gitu sambil ngelihat cermin seperti itu. Jadi memang hal-hal seperti itu memang hal-hal yang bisa dikatakan sepele, tapi itu sangat berpengaruh dan bermanfaat. Dan juga tentunya teman-teman itu harus yang paling utama itu memiliki mentor kalau misalkan mau jago di public speaking. Kenapa? Karena dengan adanya mentor
moderator, teman-teman tahu nanti salah teman-teman di mana, teman-teman juga nanti tahu teman-teman apa yang harus teman-teman perbaiki di kemampuan teman-teman seperti itu. Dan juga kalau bisa ada teman untuk sama-sama belajar biar nantinya bisa digunakan untuk sharing ya, referensi juga. Jadi biar saling mengingat kalau misalkan di public speaking ya, aku ternyata masih kaku, diingetin lah sama temennya gimana sih biar nggak kaku, biar nggak canggung, biar nggak kayak gimana gitu. Jadi biar nanti public speakingnya pun lancar dan enak untuk didengar. Karena kalau bisa dikatakan orang-orang yang pandai berpublic speaking itu orang-orang yang mampu untuk mempresentasikan dirinya sebenarnya ya. MC kayak memperlihatkan bahwa dirinya layak untuk berada di depan. Karena kalau bisa dikatakan seorang public speaker itu pasti akan menjadi sorotan, semua mata akan tertuju padamu. Kalau putri Indonesia ya, kalau public speaking juga sama gitu, semua mata akan tertuju padamu. Jadi tinggal kitanya, penyikapan kitanya seperti apa, apakah kita akan acuh atau kita akan salah, kita acuh atau kayak gimana, atau kita akan responsif, kita akan memperbaiki, oh kita tadi salahnya apa, kita akan memperbaiki itu di kemudian hari, seperti itu. Nah, seru juga ya ternyata bahas tentang mengenal jati diri dan public speaking ya, gitu public ya. speaking. Nah, sebelumnya pertanyaan terakhir mungkin ya Kang. Kan Kang Hadiana ini sudah berkecimpung cukup lama ya Kang ya di dalam bidang public speaking. Mungkin ada kendala-kendala apa yang masih sering Kang alami dalam public speaking itu? Kalau kendala yang sering dialami adalah lupa, karena saya itu pelupa. Jadi terkadang ada beberapa hal yang memang saya tidak bisa kontrol secara penuh. Jadi kadang saya lupa gitu. Harusnya misalkan menyebut susunannya siapa dulu, malah siapa dulu. Itu sebenarnya kendala-kendala yang memang di luar teknis, tapi itu bisa kita antisipasi dengan cara kita latihan, balik lagi latihan. Karena kalau misalkan kendala-kendala sih nantinya itu bakal balik lagi ke diri masing-masingnya kayak gimana. Cuman kebanyakannya itu paling kalau nggak salah penyebutan nama, lupa, terus juga paling nanti tantangan-tantangan yang untuk para public speaker baru nih, pasti yang namanya nervous itu di awal itu pasti. Karena dalam public speaker itu kita itu tantangannya itu sebenarnya di awal. Tantangannya itu di awal di 5 menit, bukan di 5 detik awal itu pasti akan menentukan langkah kita ke depannya. Kalau misalkan di awalnya udah kayak grogi, udah kayak banyak terbata-bata, pasti kesananya pun akan sama seperti itu. Dan satu lagi itu yang menjadi tantangan itu pola pikir. Kalau misalkan kita afirmasinya negatif, pasti hasilnya negatif. Jadi diusahakan buat teman-teman yang lagi belajar nih public speaking kayak gimana, coba terapkan afirmasi positif dalam diri. Jadi pikirkan hal-hal positif. Kalau misalkan teman-teman takut salah, jangan pikirkan aduh takut salah. Pada akhirnya nanti teman-teman pasti salah. Tapi kalau misalkan teman-teman pasti benar gitu hasilnya, dan itu sudah terjadi gitu pada hari pribadi. Jadi kalau misalkan mau public speaking itu kita harus selalu berpikiran positif, bagaimana caranya agar si audiens itu tidak, sebenarnya nanti juga ada sih tips-tips yang memang harus kita kuasai juga ketika memang kita mengalami kendala-kendala di luar kendali kita. Misalnya salah penyebutan nama seperti apa gitu, misalkan harusnya penyebutan namanya itu Ibu Seli jadi Ibu Sela misalkan. Nah itu sebenarnya bisa ditutupi dengan misalkan mohon maaf maksud saya Ibu Seli, yang nantinya audiens itu nggak akan sadar bahwa kita salah seperti itu. Jadi kendala-kendala itu nanti akan teman-teman temukan sendiri ketika teman-teman mencobanya. Tuh. Soledad gitu lidahnya. Iya, biasanya itu yang sering ya. Pacaletot, cina kalau bahasa Sunda serele gitu ngomongnya gitu. Jadi tipsnya berarti tanamin mindsetnya ya Kang, mindset positif dalam diri. Betul. Dan berani mencoba karena kedua hal itu adalah modal utama dalam kita melakukan, tidak hanya di public speaking tapi di kehidupan lain juga. Hal seperti itu perlu untuk ditanamkan gitu. Mungkin teman-teman yang masih sekolah kayak belajar nih, itu hal-hal yang positif. Misalkan aduh aku nggak bisa nih ulangan, misalkan kurang percaya diri atau apa, ya tanamin aja percaya bisa. Kalau misalkan dulu waktu di zaman kuliah nih ada pembelajaran di mana ilmu aura gitu. Jadi ilmu aura ini tuh ilmu di mana ketika kita memancarkan
aura positif, pasti audiens pun menerimanya positif gitu. Jadi misalkan gini, kita nggak percaya diri nih, kita nggak malu mau ngomong di depan banyak orang nih, kita coba untuk memberikan afirmasi, misalkan gini, aku paling ganteng di sini, aku paling keren, aku paling jago, semua orang pasti akan menyuraiku, semua orang pasti akan membanggaiku gitu. Nah, dengan kita membangun hal seperti itu, otomatis nanti kita pasti percaya dirinya pasti tumbuh, terus juga nanti akan ada rasa untuk nervousnya itu bakal sedikit berkurang gitu. Walaupun nervous pasti ada setiap orang, cuman kadarnya itu pasti bisa dikurangi. Seru banget ya ternyata ngomongin public speaking tuh bukan hanya public speaking kayak pidato atau ngomong di depan banyak orang, tapi ternyata dengan individu juga itu udah termasuk public speaking. Sangat luas. Mungkin tambahannya gini Teh, di zaman sekarang ya, mungkin anak-anak muda zaman sekarang ya, apalagi anak-anak zaman sekarang tidak asing dengan namanya sosial media ya. Nah, tentunya dengan kita bisa memaksimalkan diri di public speaking, penggunaan sosial media itu kita pasti akan lebih bijak ya. Banyak nggak sedikit anak-anak SMA yang sekarang udah jadi selebgram, betul? Nah, tentunya itu kan pasti akan mendapatkan income yang cukup lumayan ya, kayak misalnya di endorse, dapat uang endorsean yang memang nantinya itu akan menjadi bonus-bonus yang tidak kita rasakan ketika kita bisa public speaking. Jadi kalau misalkan Hadi pribadi nih, ketika Hadi mendalami public speaking ini, tentunya banyak bonus-bonus juga. Mungkin salah satunya tadi bisa menjadi bagian untuk mendampingi Gubernur Jawa Barat, terus juga bisa nge-MC di mana-mana kayak gitu ya. Tentunya kalau misalnya secara materi pasti ada gitu, tapi secara hal-hal yang memang tidak kita duga itu pasti ada juga gitu, kayak misalkan investasi relasi itu yang sangat penting di zaman sekarang ya. Kayak kita pasti banyak teman, kita pasti banyak relasi, jadi ketika mau ngapa-ngapain itu jadi nggak kebingungan dan nggak susah juga karena udah relasinya udah banyak nih. Jadi buat teman-teman yang mau fokus di public speaking, kalau menurut Hadi ya, fokusin dari sekarang. Apalagi nih anak-anak zaman SMA nih, banyak wadah-wadah yang memang bisa menggali potensi teman-teman untuk bisa lebih jago public speaking. Karena Hadi juga sedikit ada nyesal ya ketika aktifnya itu ketika mau kuliah gitu, zaman SMA kemana aja gitu. Padahal kalau misalkan aktifnya di zaman SMA, tentunya pasti akan lebih maksimal juga, mungkin hasilnya tidak akan seperti sekarang. Tapi nggak ada Kata terlambat Iya. ya. Tidak ada kata terlambat. Penyesalan pasti ada, cuman kata terlambat tidak ada gitu. Jadi harus tetap mencoba. Selagi ada kesempatan, kenapa tidak? Dapat banyak self reward berarti ya dari public speaking itu. Mungkin tetap juga banyak juga ya, kayak misalkan di OSIS, dan hal kecilnya di OSIS pasti banyak yang jadi terkenal. Alhamdulillah, semoga amin. Amin ya. Oke, nggak kerasa nih ya Kang, udah setengah jam kita ngobrol-ngobrol banyak tentang public speaking. Saira dan Bernita juga dapetin banyak banget ilmu baru dan manfaat baru, khususnya dari public speaking itu sendiri dan pengenalan diri sendiri gitu, khususnya kan untuk remaja gitu. Wah, nggak kerasa nih ya Kang, udah 30 menit kita ngobrol bareng sama Kang Hadi tentang public speaking. Ternyata banyak banget poin-poin yang bisa didapetin dari public speaking ini. Terima kasih kepada Kang Hadi yang sudah menyempatkan waktunya datang-datang ke Sacil jauh-jauh, hujan-hujanan tadi. Kami harap juga ilmu yang udah kita sharing-sharing selama 30 menit tadi dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para robuster di manapun kalian berada. Nah, bagi kalian yang ada atau memiliki saran, request, dan lainnya, Kritikan, ya, boleh langsung aja kirim email melalui osis34@gmail.com dan jangan lupa untuk tag IG OSIS @osis1cilenyi. dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Terima kasih telah mendengarkan podcast perdana kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.